Sejumlah ramalan Prabu Jayabaya yang tertulis dalam bait-bait jangka Jayabaya diyakini telah terbukti terjadi. Meski begitu, ada juga yang belum terjadi. Salah satunya yang paling populer terkait sosok Satria Piningit. Yanuar Arifin dalam bukunya Menunggu Satria Piningit mengatakan bahwa Prabu Jayabaya telah meramalkan bangsa Indonesia akan memasuki zaman Kolo Bendu. Carut marut pada saat itulah Satria Piningit akan datang dan membawa bangsa Indonesia keluar dari situasi Kala Bendu itu. Jangka Jayabaya bait 140 hingga 173. Prabu Jayabaya memulai ramalannya dengan mengungkapkan situasi tanah Jawa sebelum kemunculan Satria Piningit. Situasi yang digambarkan berupa keadaan tanah Jawa yang dirundung masa-masa kegelapan, tulis Yanuar. Menurut Yanuar, sosok Satria Piningit yang digambarkan Jayabaya berwatak seperti Bathara Kresna, berwatak Pandawa, dan bersenjata Trisula. Lebih lanjut, Satria Piningit merupakan sosok pemimpin yang mampu memprediksi masa depan. Satria Piningit adalah seorang pemimpin yang bisa memprediksi masa depan. Dia yatim piatu, tak punya bapak dan ibu. Dia hidup secara mandiri, tidak suka meminta-minta atau mengemis belas kasihan dari orang lain, tutur Yanuar. Dia memiliki watak arif, bijak, dan welas asih. Maka tak heran jika kedatangannya sangat dirindukan oleh rakyat. Dia adalah tumpuan seluruh rakyat di atas bumi Nusantara untuk membawa negeri ini ke gerbang kejayaan, kata Yanuar. Berikut bait-bait ramalan Jayabaya yang menggambarkan sosok Satria Piningit yang dipaparkan Yanuar. Selet-selet yen besok ngancik tutuping tahun, sinungkalan dewa wolu ngasta manggalaning ratu. Bakal ana dewa ngejawantah apa ngawak manungsa apa Surya padha Bathara Kresna awatak Baladewa agegem Trisula Weda. Jinejer wolak-walik ing jaman wong nyilih balikake wong utang bayar. Utang nyawa bayar nyawa, utang wirang nyaur wirang. Sadurunge ana tetenger lintang kemukus lawa ngalu-ngalu tumanja ana ing kidul wetan bener. Lawase pitung bengi para esuk bener ilange. Bathara Surya jumudul bebarengan sing wis mungkur prihatine manusa. Lantur-lantur iku tandane putra Bathara Indra wis katon tumengka ing Arcapada ambebatu wong Jawa. Dunungane ana sikil redi lawu sisih wetan, wetane Begawan banyu. Selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Bathara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda. Tanda datangnya perubahan zaman, orang pinjam mengembalikan, orang berutang membayar, utang nyawa dibayar nyawa, utang malu dibayar malu. Sebelumnya ada pertanda bintang pari panjang sekali tepat di arah selatan menuju timur, lamanya 7 malam menghilang menjelang pagi sekali. Bersama munculnya Bathara Surya bersamaan dengan menghilangnya kesengsaraan manusia yang berlarut-larut, itulah pertanda bahwa putra Bathara Indra sudah tampak datang di bumi untuk membantu orang Jawa, asalkan dari kaki gunung Lawu sebelah timurnya Begawan. Salah satu ramalan Jayabaya yang masih menjadi misteri dan sering diperbincangkan orang, lahirnya Satria Piningit. Satria Piningit adalah seorang pemimpin yang akan menjadi penyelamat. Ia akan membawa keadilan kesejahteraan bagi masyarakat. Jayabaya selain seorang raja juga seorang pujangga. Banyak ramalan yang sudah terbukti di saat ini. Dan salah satu ramalan yang belum terwujud adalah kemunculan Satria Piningit. Siapakah Satria Piningit yang dimaksud saat ini masih menjadi teka-teki. Yang jelas Jayabaya memberikan kriteria bahwa Satria Piningit nanti adalah Ratu Adil, seorang penguasa yang penuh bijaksana dengan membawa perubahan yang lebih baik. Kalau seandainya Satria Piningit adalah Ratu Adil, berarti dialah yang ditunggu-tunggu masyarakat. Paranormal bernama Bakri menyebut bahwa Satria kini sudah muncul dan ternyata sudah berumur 25 tahun. Dirinya mengkonfirmasi bahwa Satria Piningit sudah berada di Indonesia. Bahkan Bakri menyebutkan lokasi dan umurnya sekarang hingga ciri-ciri fisiknya. Satria Piningit ini, Ratu Adil, adalah sosok yang digadang-gadang akan membawa perubahan besar di Nusantara.
Tentu saja kemunculannya ini akan menghebohkan seluruh masyarakat yang percaya akan ramalan Jayabaya. Disebutkan dalam jangka Jayabaya, kemunculan Satria Peningit akan ditandai dengan berbagai macam bencana yang akan melanda. Ia menuturkan bahwa ia mampu melihatnya karena mendapat kemampuan dari pemberian Tuhan. Bakri mengaku bahwa dirinya sering dimintai tolong oleh orang-orang yang kehilangan barang. Ia pun mengaku bahwa apa yang dilihat hanya berdasarkan apa yang diberitahukan kepadanya. Jika hal itu kemudian benar, maka sudah jalan dari Sang Kuasa. Ia pun mengatakan bahwa Satria Peningit itu benar adanya dan sudah muncul. Satria Peningit itu ada, ucap paranormal yang sering disapa Mbah Pri ini, yang dikutip portal sulut.com dari channel YouTube Ngaji Roso. Ia kemudian menyebutkan tentang umur dari seseorang yang disebut sebagai Satria Peningit ini. Sekarang usianya berkisar 25 tahun, ucap Bakri. Ia pun memberikan ciri-ciri fisik dari Satria Peningit. Anaknya kecil hitam, kurang lebih tinggi badannya 163, ucapnya, dan tidak lupa ia menyebutkan posisi keberadaan Satria Peningit saat ini. Ia berada di selatan kota Kediri, ujarnya, berarti Tulungagung. Bakri juga menerawang apa yang sedang dilakukan oleh sosok itu. Dia sedang duduk di tumpukan batang jagung yang telah dipanen, katanya. Mbah Pri melihat bahwa sosok tersebut menggunakan belangkon dan jari berwarna putih dan memiliki perawakan yang tampan. Berdasarkan keyakinannya, suatu saat sosok ini akan menduduki posisi sebagai RI1. Menurutnya, sosok ini sangat luar biasa, sebab fisiknya seperti manusia pada umumnya, namun hidup di dua alam yang berbeda, yaitu alam gaib dan alam manusia. Itulah pembahasan mengenai munculnya sosok Satria Peningit yang disebutkan oleh Mbah Pri. Hal itu tentu saja baru sebatas penglihatan gaib, jadi belum bisa dibuktikan keseluruhan kebenarannya.